Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Jika saya mengatakan musik heavy metal, saya yakin yang terlintas dalam pikiran Anda adalah musik keras, massa yang agresif, dan obat-obatan. Ada beberapa band yang sesuai dengan reputasi itu. Kisah kesuksesan musik internasional, pembakaran gereja, bunuh diri, dan pembunuhan. Mari kita bahas kasus Yuri Nimo. Yuri Nimo sebenarnya adalah nama panggung untuk seorang pria bernama Øystein Aarseth. Saya tidak yakin apakah saya mengucapkannya dengan benar. Dia lahir pada hari Jumat tanggal 22 Maret 1968 di Randal, Norwegia. Tidak terlalu banyak yang diketahui tentang masa kecilnya yang menambah atmosfer misteri pada karakternya. Pada tahun 1983, ketika Yuri Nimo tinggal di Oslo, dia bertemu dengan seorang pria bernama John Stubberud atau Necro Butcher. Mereka cinta pada band Motorhead dan Venom. Karena itulah mereka memutuskan untuk memulai band sendiri. Necro Butcher sangat menyukai mentalitas heavy metal dan narkoba. Dia sering keluar dan berpesta serta menggunakan zat ilegal. Di sisi lain, Yuri Nimo seringkali tinggal di rumah, menulis surat dan mendengarkan artis seperti Brian Eno yang merupakan musisi Inggris yang membuat musik bergaya rock yang lebih ambien. Band yang mereka bentuk bernama Mayhem dan musik yang ingin mereka buat adalah black metal Norwegia. Mereka awalnya mengalami banyak kesulitan menemukan panggung untuk tampil. Band Mayhem dengan drummer Mannheim, Yuri Nimo sebagai gitaris dan Necro Butcher sebagai basis. Karena mereka jarang bisa bermain live, mereka memulai dengan merekam demo di kaset yang mereka perdagangkan dengan band lain. Mereka juga mempromosikan band mereka melalui fanzine yang merupakan publikasi buatan penggemar yang juga diperdagangkan. Tidak lama kemudian, mereka mulai membentuk audiens. Mereka menjual kaset demo melalui pesanan pos. Penonton tidak hanya terbentuk di negara asalnya di Norwegia, tetapi juga di tempat-tempat seperti Rusia, China, Australia, dan Amerika. Sebagai vokalis pada kaset demo ini adalah Messiah dan Maniac, tetapi tahun 1986 Messiah berhenti, disusul Maniac pada tahun 1987. Meskipun penting untuk dicatat bahwa Iron Immers yang menyanyikan vokal utama, etos mereka adalah menentang agama, khususnya agama Kristen. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai pemuja setan dan banyak menggunakan citra setan. Pada tahun 1987, Yuri Nimo mendirikan label rekaman sendiri yang disebut Poster Crop Musical. Kemudian diubah namanya menjadi Dead Like Silent Production. Tahun 1988, seorang Jerman bernama Hellhammer bergabung dengan band setelah Mannheim H berhenti. Bergabung juga vokalis bernama Per Åhlin. Per Åhlin lahir pada 16 Januari 1969 di Stockholm, Swedia. Dia digambarkan memiliki kepribadian yang sangat tidak wajar. Dia memiliki obsesi dengan konsep kematian. Ketika dia masih kecil, dia mengidap penyakit yang membuatnya sangat dekat dengan kematian. Meskipun dia berhasil pulih, namun dia yakin bahwa dia sebenarnya sudah mati dan sekarang tinggal di dunia yang berbeda. Karena itu, dia menggunakan nama panggung Death. Death bertemu Yuri Nimo melalui surat-surat. Yuri Nimo menulis dan menjadi sahabat pena bagi banyak orang. Tetapi setelah mengetahui tentang Death secara lebih rinci, Yuri Nimo berpikir itu akan menjadi pasangan yang cocok untuk band. Death membawa gagak mati di dalam toples yang akan dia buka dan hirup asapnya, sehingga dia selalu bisa tampil dengan bau kematian. Di lubang hidungnya, dia juga sering membuat kemeja dengan pengumuman pemakaman tercetak di atasnya. Dia bahkan mengubur pakaiannya sendiri hanya untuk digali nanti, sehingga dia bisa melakukan smelling of death. Death adalah orang pertama yang menggunakan cat mayat dalam penampilannya. Cat mayat adalah riasan, tetapi itu dipakai untuk membuat Anda terlihat seperti mayat. Kepribadian Death serta citra kematiannya membuat penampilan band ini terkenal di komunitas black metal Norwegia. Death tidak berhenti untuk melakukan obsesi akan kematian di atas panggung. Dia akan melukai dirinya sendiri di atas panggung dengan pecahan kaca dan pisau berburu yang selalu mendapat sorakan dari penonton. Band ini mulai membawa kepala domba dan babi yang dipenggal ke atas panggung saat mereka tampil, stacking di atas dudukan mikrofon dan melemparkannya ke penonton di akhir pertunjukan. Tidak lama kemudian, band memiliki cukup uang untuk rumah bersama. Mereka menemukan sebuah rumah tua di hutan, tepat di luar Oslo. Mereka pindah ke rumah itu tahun 1990 dan segera mengerjakan album eksperimental pertama mereka. Sampai saat ini, mereka belum merilis album, hanya kaset demo. Band ini meskipun memiliki cukup uang untuk menyewa rumah,
tetapi tidak untuk membeli kebutuhan pokok. Yurinimo terus-menerus memberitahu Ben bahwa mereka akan menjadi sangat kaya suatu hari nanti. Mereka hanya harus menunggu. Yang menarik, meskipun Yurinimo yang mengajak Dad untuk bergabung dengan Ben, tetapi Yurinimo melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Dad merasa tidak nyaman. Pada suatu kesempatan, Yurinimo memainkan musik synth dengan sangat keras di kamarnya yang sangat dibenci oleh Dad. Jadi Dad membawa bantalnya keluar untuk tidur di hutan agar menjauh darinya. Yurinimo kemudian menembakkan senjatanya ke burung-burung di hutan yang membuat Dad tetap terjaga. Dia tidak bisa tidur di rumah dan dia tidak bisa tidur di hutan. Dad menderita depresi. Pada satu titik, Dad ditusuk Yurinimo dengan pisau. Menariknya, Dad mengirimkan rekan satu grupnya cangkang amunisi sebagai hadiah untuk Natal dan ulang tahun. Dad memberitahu salah satu rekan bandnya bahwa dia menyimpan satu peluru amunisi untuk kematiannya sendiri. Depresi Dad menjadi lebih buruk dan Yurinimo memainkan ini. Dia terus-menerus mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang menyukainya dan bahwa Dad harus bunuh diri. Sayangnya, Dad melakukannya pada 8 April 1991. Ben itu pergi dan meninggalkan Dad sendirian di sana. Ben ini hanya punya satu kunci rumah yang mereka tinggali bersama. Ketika Yurinimo kembali hari itu, dia mendapati rumah itu terkunci. Satu-satunya jendela yang terbuka adalah yang ada di kamar Dad. Dan untuk kembali ke rumah, Yurinimo harus memanjatnya. Saat dia memanjat melalui jendela, dia menemukan tubuh Dad tergeletak di dinding. Dad mengiris pergelangan tangannya sendiri menggunakan pisau daging dari koleksi senjata ekstensif milik Ben. Dan dia menggunakan senapan Yurinimo untuk menembak kepalanya sendiri. Dad meninggalkan catatan bunuh diri yang bertuliskan, "Maafkan semua darah, tidak ada yang akan mengerti ini, tetapi sebagai semacam penjelasan, saya bukan manusia. Ini hanya mimpi dan saya akan bangun. Saya tidak muncul sekarang, tapi 17 tahun lalu. Ayo mulai pestanya." Catatan itu selanjutnya menjadi lirik lagu Life Eternal. Setelah menemukan catatan ini dan mayatnya, Yurinimo melakukan sesuatu yang sangat aneh. Bukannya langsung menelepon polisi, dia meninggalkan rumah dan pergi ke toko terdekat untuk membeli kamera sekali pakai. Dia kembali ke rumah untuk memotret mayat Dad. Menurut beberapa sumber, dia bahkan mengatur ulang barang-barang di ruangan itu untuk difoto. Selanjutnya dia mengumpulkan potongan-potongan materi otak Dad dan pecahan tengkoraknya yang kemudian digunakan untuk membuat sup dari materi otak dan kalung dari pecahan tengkorak. Setelah dia menyelesaikan sesi fotografi, mereka memutuskan untuk menghubungi polisi. Setelah itu dia kemudian menelpon Hellhammer yang merupakan drummer pengganti di band untuk memberitahunya apa yang telah terjadi. Yurinimo juga menelpon Necro Butcher, salah satu pendiri dan basis band, untuk memberitahunya apa yang telah terjadi. Dan percakapan itu sama anehnya dengan percakapannya dengan Hellhammer. Necro Butcher menyuruh Yurinimo menghancurkan foto-foto itu, tetapi Yurinimo tidak menghancurkan gambar-gambar itu. Sebaliknya, Hellhammer meminta untuk mengembangkannya dan Yurinimo melakukannya. Gambar-gambar itu berwarna penuh dan menunjukkan bunuh diri dalam detail grafik yang diambil dari berbagai sudut. Ketika Yurinimo diberi foto-foto yang dikembangkan itu, dia mulai memamerkannya kepada teman-temannya dan rekan band lainnya. Menurut beberapa sumber, Necro Butcher kemudian memberitahu media bahwa dia percaya bahwa Yurinimo hidup di dunia fiksi fantasi di kepalanya dan memaksa orang lain untuk melihat apa yang dia lihat. Setelah melihat reaksi keterkejutan dan kesedihan dari rekan bandnya, Yurinimo kemudian berjanji untuk menghancurkan foto-foto tersebut. Dead suicide adalah titik balik kritis bagi Yurinimo karena hal itu memicu perubahan dalam mentalitasnya. Dia menjadi terobsesi dengan semua hal-hal setan dan kejahatan. Yurinimo pindah kembali ke Oslo 2 bulan setelah kematian Dad dan membuka toko dengan nama Helveti atau ke neraka. Toko itu dihiasi seperti setan dengan senjata abad pertengahan tergantung di dinding hitam dan batu nisan polistiren di jendela toko. Foto-foto yang dia janjikan untuk dihancurkan sebelumnya disimpan secara diam-diam di dalam amplop di toko. Yurinimo juga menjalankan label rekamannya yang dinamai Death Like Silence Production dari ruang bawah tanah toko. Tidak hanya mentalitas Yurinimo berubah, penampilannya. Menurut sebuah artikel dalam wawancara dengan Necro Butcher, Yurinimo mulai menciptakan persona sebagai perwujudan kejahatan kuno. Yurinimo juga mengundang sahabat penanya untuk datang dan bekerja di tokonya, termasuk seorang pemuda yang ketika pertama kali bertemu dengannya berusia 13 tahun. Yurinimo memberitahu orang-orang bahwa Dad melakukan bunuh diri karena dia percaya bahwa black metal telah menjadi trendy dan dikomersialkan. Tahun 1991, Necro Butcher sudah merasa cukup
cukup. Dia dilanda kesedihan dan keterkejutan karena kehilangan rekan bandnya dan sangat marah pada tindakan Yurinimau. Jadi dia meninggalkan band yang hanya menyisakan 2 orang di Mayhem, Yurinimau dan Hellhammer. Seorang pria bernama Louis Gadget. Dia menggunakan Fuck Vikernes dan Count Grisneck sebagai nama panggungnya. Dia lahir pada tanggal 11 Februari 1973 di Bergen, Norwegia dan telah berada di band sejak usia 14 tahun. Pada tahun 1991, Louis membentuk sebuah band beranggotakan 1 orang bernama Burzum yang kemudian menjadi salah satu band paling berpengaruh dalam sejarah black metal. Ini terlepas dari kenyataan bahwa Burzum tidak pernah memainkan satu pun pertunjukan langsung. Louis sering nongkrong di toko Yurinimau bersama dengan pria lain bernama Blackthorn. Louis segera menjadi pengganti Dead di band Mayhem. Jadi di band Mayhem tetap ada Yurinimau sebagai gitaris, Hellhammer sebagai drummer, Louis alias Count Grisneck sebagai bass gitar, Blackthorn sebagai gitaris rhythm, dan Attila sebagai vokalis. Louis digambarkan sebagai orang yang selalu menonjol dari keramaian. Dia tidak pernah minum alkohol, dia lebih suka minum susu. Dia orang yang sangat produktif dan antusias dalam hal musik. Ketika Louis bergabung dengan band, Yurinimau membawanya di bawah sayapnya. Yurinimau bahkan menandatangani band one man Louis Burzum ke label rekamannya, Dead Like Silent Production. Tetapi persahabatan mereka segera berubah menjadi persaingan yang kompetitif. Louis merekam dan memproduksi 2 album setahun untuk Burzum, sementara Yurinimau berjuang untuk menyelesaikan album penuh pertama Mayhem. Pada tanggal 6 Juni 1992, Louis membawa kebencian band terhadap agama Kristen ke level berikutnya. Dia pergi ke Bergen dan turun di sebuah gereja abad ke-12 yang disebut Gereja Van Tofstef. Ini menjadi pembakaran gereja pertama yang dilakukan oleh banyak anggota scene black metal di Norwegia. Awalnya pihak berwenang percaya bahwa gereja Van Tofstef telah terbakar karena sambaran petir atau listrik padam. Tapi setelah 7 gereja lagi dibakar antara Juni 1992 sampai Januari 1993, segera menjadi jelas bagi pihak berwenang dan media bahwa ada serangan langsung yang sedang terjadi. Selama periode ini, Yurinimau telah menutup tokonya di Oslo dengan alasan kecurigaan polisi. Belakangan diketahui bahwa orang tuanya yang menginstruksikan dia untuk melakukannya. Pada bulan Januari 1993, tidak lama setelah pembakaran terakhir sebuah gereja di Norwegia, Louis mengundang seorang reporter dari surat kabar Oslo ke apartemennya. Apartemennya adalah apartemen loteng dan dihiasi dengan perlengkapan senjata Nazi dan simbol setan. Semua jendela di apartemen digelapkan dengan karpet. Louis berbicara dengan reporter ini dengan bangga memberitahu mereka bahwa scene black metal lah yang telah membakar gereja-gereja dan bahwa mereka telah menyatakan perang terhadap Kristen dan masyarakat Norwegia. Dia lebih lanjut mengatakan kepada reporter bahwa mereka bermaksud untuk melanjutkan kampanye teror mereka terhadap agama Kristen. Di atas semua ini, Louis mengklaim scene black metal bertanggung jawab atas pembunuhan seorang pria di Lillehammer. Setelah artikel ini dirilis, polisi mencoba menemukan bukti apapun yang dapat secara langsung menghubungkan Louis dengan serangan pembakaran gereja Van Tofstef, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Meskipun pada tahun 1993, Louis merilis EP untuk one man bandnya dan EP ini disebut Ashes dan itu menampilkan foto Van Tofstef Church burn terbakar menjadi abu. Pihak berwenang Norwegia dengan cepat membawa band Mayhem, rekan-rekannya, dan band-band lain di kancah black metal untuk diinterogasi. Mereka bahkan membentuk satuan tugas khusus hanya untuk menyelidiki kejadian kriminal yang terjadi di kancah black metal. Polisi curiga Necrobatcher sebenarnya bertanggung jawab atas pembakaran gereja, tetapi mereka tidak memiliki bukti nyata yang memberatkannya. Necrobatcher kemudian mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan The Guardian bahwa dia dan Hellhammer sama-sama menentang pembakaran gereja. Dia juga mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan seorang gadis di sebuah pesta yang dia bawa kembali ke tempatnya, dan keesokan paginya dia mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya membakar beberapa gereja. Necrobatcher menggambarkan gadis ini sebagai gadis black metal pada saat itu, yang sekarang menjadi gadis Nazi. Salah satu sahabat pena Yurinimau, pemuda yang berusia 13 tahun, dipanggil Bart Guldvik Faust Eithen. Eithen mengunjungi keluarganya di Lillehammer pada tanggal 21 Agustus 1992 dan pergi ke pub lokal untuk nongkrong. Dalam perjalanan pulang dari pub, dia melewati Taman Olimpiade yang merupakan tempat pelayaran gay yang populer pada saat itu. Eithen didekati oleh seorang pria bernama Magne Andreasen yang sedang mabuk. Dia meminta Eithen untuk berhubungan seks.
Ethan berkata oke, dan mereka berjalan bersama ke hutan terdekat. Saat itulah Ethan kemudian mengeluarkan pisau dan menikam Magne sebanyak 37 kali. Bahkan setelah Magne dibunuh, dia terus menendang kepalanya. Ethan kembali ke Oslo keesokan harinya, dan pembunuhan itu menjadi beku selama sekitar 1 tahun. Dia telah memberitahu Yurinimo, Louis, dan orang lain di kancah black metal apa yang telah dia lakukan. Dia tidak menunjukkan penyesalan apapun. Polisi tidak mengetahui bahwa dia bertanggung jawab sampai tahun berikutnya ketika dia dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman atas pembunuhan tersebut. Mengikuti artikel Louis dan sorotan media berikutnya tentang band, pers Eropa dengan cepat mulai mengasosiasikan pembakaran gereja dan adegan black metal dengan satanisme teistik Louis. Louis bahkan berbagi setelah pembakaran gereja kepada mereka yang berada di lingkaran hitam bahwa dia tidak akan pernah ditangkap atas apa yang telah dia lakukan karena dia telah mendapat rasa hormat di kancah black metal Norwegia. Itu memungkinkan dia untuk menjalani fantasinya sebagai penguasa alam semesta yang dia capai. Tetapi pada band Burzumnya, dia masih berada di bawah bayang-bayang Yurinimo sebagai pemimpinnya. Anda tidak bisa melupakan bahwa band Louis Burzum masih dikontrak oleh label rekaman Yurinimo yang selanjutnya mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin panggung. Pada bulan Agustus 1993, Yurinimo mengirim ancaman kematian kepada Louis yang menyatakan, "Saya akan mengirim orang untuk menyiksa Anda sampai Anda mati." Louis diduga melihat ini sebagai ancaman nyata dan memutuskan bahwa dia lebih suka Yurinimo yang mati daripada dia. Pada malam 10 Agustus 1993, Louis pergi ke apartemen Yurinimo dengan sesama anggota band Mayhem, Blackthorn. Louis meminta Blackthorn untuk ikut dengannya ke apartemen Yurinimo untuk dukungan moral. Blackthorn setuju untuk pergi bersamanya, tapi dia menolak untuk masuk. Ketika mereka tiba di apartemen, Louis membunyikan bel pintu intercom dan meminta untuk masuk. Yurinimo mengatakan bahwa dia tidak mau, dia baru saja tidur. Louis membawa kontrak yang dikirim Yurinimo untuk ditandatangani. Dia memberitahu Yurinimo melalui intercom bahwa dia membawa kontrak ini, maka Louis diizinkan masuk ke apartemen. Blackthorn tetap berada di tangga gedung, merokok menunggu Louis kembali. Ketika dia kembali, Louis berlumuran darah. Dia menusuk Yurinimo 23 kali. Mereka kemudian melarikan diri dari TKP dan membuang senjata pembunuhan di kolam kecil dalam perjalanan pulang. Kematian Yurinimo berdesir melalui kancah black metal dengan kecepatan tinggi, dan jelas bagi banyak orang, Louis lah yang bertanggung jawab. Louis ditangkap beberapa hari kemudian pada tanggal 19 Agustus 1993. Mayoritas orang-orang terkemuka di scene black metal juga ditangkap dan dipertanyakan sehubungan dengan tidak hanya pembunuhan, tetapi juga pembakaran gereja. Ini termasuk Blackthorn dan orang lain yang sadar bahwa Louis punya rencana pembunuhan. Louis diinterogasi intensif selama lebih dari 7 jam. Ketika Louis ditangkap, rumahnya digeledah. Polisi menemukan 150 kg bahan peledak dan lebih dari 3.000 butir amunisi. Louis bermaksud meledakkan lokasi yang populer di kalangan kaum kiri radikal dan komunitas anarkis. Pengadilan Louis dimulai pada tanggal 2 Mei 1994. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka pergi ke apartemen untuk menyerahkan kontrak kepada Yurinimo ketika dia menanyakan tentang sejumlah uang royalti yang dia hutangkan padanya. Yurinimo panik dan menendang dadanya. Yurinimo kemudian berlari ke dapur dan mengambil pisau. Louis dan Yurinimo terlibat perkelahian. Louis berhasil mendapatkan pisau dari Yurinimo dan menikamnya sampai mati. Dia juga mengklaim bahwa Blackthorn hanya datang untuk menunjukkan kepada Yurinimo beberapa riff gitar baru. Blackthorn bersaksi di pengadilan. Dia mengungkapkan bagaimana itu menjadi pembunuhan yang direncanakan. Sidik jari yang ditemukan dalam darah di apartemen yang diidentifikasikan sebagai milik Louis sudah cukup bagi juri dalam persidangan untuk mencapai keputusan. Pada 16 Mei 1994, Louis dinyatakan bersalah atas pembunuhan Yurinimo, pembakaran 3 gereja, percobaan pembakaran gereja keempat, dan pencurian serta penyimpanan 150 kg bahan peledak. Louis divonis hukuman maksimal di Norwegia yaitu 21 tahun. Blackthorn dinyatakan bersalah sebagai kaki tangan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Band Mayhem ditetapkan untuk merilis hak album debut pertama mereka sebelum pembunuhan Yurinimo. Mereka benar-benar merilis album pada bulan yang sama dengan hukuman Louis, yang menampilkan Yurinimo memainkan gitar listrik dan Louis memainkan gitar bass. Pada 17 Februari 1995, sebuah album bajakan yang memiliki rekaman pertunjukan live Mayhem dari sebuah pertunjukan pada tahun 1990 dirilis oleh War Master Records di Amerika Selatan. Yurinimo melakukan kontak dengan War Master Records sebelum kematiannya.
Dan ingat foto-foto itu? Dia mengirim salah satunya ke Warmaster Records yang kemudian menggunakan gambar itu sebagai sampul album bajakan. Setelah penangkapan Louis dan Blackthorne serta pembunuhan Urine Moe, hanya ada 2 anggota band yang tertinggal. Band menghilang selama sekitar 1 tahun. Reformasi pada tahun 1994 dengan anggota lama Hellhammer, Maniac, dan Necrobatcher bersama dengan anggota baru untuk mengambil tempat Urine Moe, mereka merilis musik dan tur Eropa. 5 rekaman teratas mereka di Spotify semuanya memiliki lebih dari 1 juta streaming dan mereka masih aktif hingga hari ini. Louis sendiri juga memiliki hubungan latar belakang lebih jauh dengan neonazisme. Pada 22 Mei 2009, Louis dibebaskan dari penjara dengan masa percobaan. Dia kemudian membuat channel YouTube berjudul Thulean Perspective, di mana dia memposting tentang mitologi pagan Eropa dan pandangan politiknya. Dia menikah dengan seorang wanita Perancis di awal tahun 2010. Wanita ini adalah salah satu orang yang dikirimi manifesto dari pria yang membunuh 77 orang remaja dan anak-anak dalam serangan Norwegia 2011. Pada 16 Juli 2013, Louis dan istrinya ditangkap setelah istrinya membeli 4 senjata api. Pihak berwenang yakin mereka sedang merencanakan aksi terorisme, tetapi istrinya memiliki izin senjata api dan tuduhan terhadapnya akhirnya dibatalkan. Namun Louis dituduh menghasut kebencian rasial terhadap Yahudi dan Muslim karena postingan online-nya. Dia dihukum pada Juli 2014 dan dijatuhi hukuman percobaan 16 bulan dan denda 8.000 euro. Saluran YouTube Louis dihapus pada Juni 2019 karena pandangan neonazinya, tetapi dia tetap aktif di Twitter. Dia merilis album pada Maret 2020 di bawah nama band Burzum. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. With